Cina tak henti-hentinya membuat negara lain kagum. Selain karena teknologi dan kisah-kisah luar biasa dalam membangun negaranya, Cina juga tidak pernah pelit untuk berbagi ilmu guna membantu negara lain yang mengalami krisis. Salah satu kisah inspiratif Cina yaitu melalui kegiatan sederhana seperti budidaya jamur mampu mengubah nasib suatu bangsa. Papua Nugini, negara kepulauan di Pasifik, menjadi saksi bisu transformasi luar biasa dari bantuan sederhana Cina ini. Selama 26 tahun terakhir, proyek budidaya jamur yang digagas oleh Cina telah membawa angin perubahan bagi Papua Nugini. Bukan hanya meningkatkan kualitas hidup penduduknya, proyek ini juga membuka jalan keluar dari jeratan kemiskinan. Saat ini, lebih dari 120.000 orang merasakan manfaatnya, dan beberapa di antaranya bahkan berhasil meraih kemakmuran melalui budidaya jamur. Papua Nugini merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik, seringkali luput dari perhatian dunia. Dengan populasi sekitar 9 juta jiwa dan luas daratan mencapai 462.800 km persegi, negara ini menyimpan potensi besar yang menunggu untuk digali. Letak geografis Papua Nugini yang strategis menjadikannya jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi ini tak pelak menarik perhatian kekuatan kolonial Eropa di masa lampau, seperti Belanda, Prancis, Inggris, dan Jerman yang pernah menjajah negara tersebut. Papua Nugini merdeka pada 16 September 1975, mengakhiri penjajahan kolonial yang panjang. Namun, dampak mendalam dari penjajahan masih dirasakan hingga sekarang. Masalah utama negara ini adalah kemiskinan, di mana jumlah penduduk di Papua Nugini yang berpenghasilan kurang dari $6,85 atau kurang dari Rp100.000 per hari diperkirakan berjumlah 89,95% pada tahun 2024. Selain itu, di Papua Nugini juga marak terjadi konflik dan kekerasan sosial, sehingga menghambat pembangunan negara tersebut. Di mata dunia, Papua Nugini adalah negara miskin dan kacau, di mana Papua Nugini minim industri lokal dan memiliki sektor pertanian yang lemah, yang seringkali bergantung pada bantuan dari negara lain. Sebagai negara tetangga Papua Nugini, Australia telah memberikan bantuan lebih dari $800 juta AS atau setara Rp11,9 triliun kepada Papua Nugini sejak 1975. Termasuk dukungan di bidang pendidikan, perawatan medis, layanan kesehatan, dan layanan pemerintah. Uni Eropa pun turut memberikan bantuan sekitar €200 juta atau setara Rp3,4 triliun, yang terutama digunakan untuk meningkatkan sistem pendidikan dan infrastruktur pedesaan setempat. Meskipun bantuan ini telah mendorong pembangunan di beberapa wilayah Papua Nugini, bantuan tersebut belum secara fundamental meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Banyak daerah masih menghadapi masalah kemiskinan dan infrastruktur yang tidak memadai, serta efisiensi produksi pertanian yang masih rendah. Pada tahun 1997, Papua Nugini yang sudah miskin dilanda kekeringan parah. Kelaparan pun menyebar dengan cepat, menyebabkan jumlah orang yang kelaparan melonjak. Papua Nugini pun terpaksa mencari bantuan dari seluruh dunia, termasuk Cina. Karena kondisi negara Papua Nugini yang dilanda krisis, pada tahun 1998 Cina mengirim tim yang terdiri dari puluhan teknisi pertanian ke Papua Nugini untuk menginspeksi kondisi geografis dan iklim setempat. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan penelitian mendalam, mereka menemukan bahwa tanah dan iklim di Papua Nugini sangat cocok untuk pertumbuhan jamur. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mempromosikan teknologi budidaya jamur di sana dan mengajarkan metode budidaya yang efisien kepada petani setempat. Cara menanam jamur ternyata sederhana dan praktis. Hanya dibutuhkan kumbung atau tempat jamur dengan struktur sederhana untuk bisa menanam dan menghasilkan jamur. Selain itu,
Kumbung jamur ini mudah dibangun dan tidak memerlukan peralatan dan teknologi yang rumit. Ini sangat cocok untuk petani miskin di daerah lokal dan petani skala kecil untuk ikut serta. Namun, saat tim teknis Cina mulai menanam jamur di Papua Nugini, mereka menemukan bahwa iklim setempat sangat lembab di malam hari, sehingga hasil panen jamur tidak memuaskan. Untuk mengatasi masalah ini, para ahli Cina memperkenalkan teknologi yang disebut Juncao untuk budidaya jamur. Teknologi Juncao, yang secara harfiah berarti jamur dan rumput, ditemukan pada tahun 1980-an oleh Lin Zhanxi, seorang profesor di Universitas Pertanian dan Kehutanan Fujian, Cina. Teknologi Juncao, yang menggantikan kayu dengan rumput Juncao untuk budidaya jamur, secara signifikan menurunkan biaya budidaya, mengurangi angka penebangan pohon tahunan, dan kemudian memberikan jalur ekonomis serta ramah lingkungan untuk pengentasan kemiskinan. Rumput Juncao digunakan untuk menggantikan kayu sebagai substrat untuk menumbuhkan jamur dan ini menyelamatkan bidang hutan alam yang sangat luas. Cara budidaya jamur ini sama dengan budidaya jamur menggunakan serbuk gergaji dari kayu, hanya saja mengganti serbuk kayu menggunakan rumput Juncao. Teknologi Juncao Cina dan jamur memang perpaduan yang sempurna. Juncao memungkinkan budidaya jamur secara efisien dan berkelanjutan, bahkan di kondisi iklim yang menantang. Hal ini membuka peluang besar bagi Papua Nugini untuk meningkatkan hasil panen dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun, budidaya jamur skala besar menghadirkan tantangan baru, yaitu sterilisasi. Peralatan sterilisasi standar memang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan budidaya jamur, namun harganya sangat mahal, sekitar $12.000 atau sekitar 190 juta rupiah. Bagi para petani lokal yang memiliki keterbatasan finansial, hal ini menjadi hambatan yang signifikan. Disinilah para ahli pertanian Cina menunjukkan kecerdikan dan pantang menyerah mereka. Dengan memanfaatkan batu dan 3 drum, mereka berhasil menciptakan perangkat sterilisasi sederhana yang tak kalah efektif dengan instrumen impor. Perangkat ini mampu menyelesaikan masalah sterilisasi dan memastikan pertumbuhan jamur yang optimal. Sejak tahun 1998, Cina telah menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk membantu Papua Nugini melalui program budidaya jamur selama 26 tahun. Bantuan ini tak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mentransformasi industri pertanian Papua Nugini dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu pencapaian terbesar program ini adalah peningkatan produksi jamur Papua Nugini secara signifikan. Dari 0 ton per hektar di awal program, kini Papua Nugini mampu menghasilkan 1.000 ton jamur per hektar. Hal ini menjadikan budidaya jamur sebagai salah satu industri pertanian terpenting di negara tersebut. Sekitar 120.000 petani lokal telah bergabung dengan budidaya jamur, dan beberapa petani skala besar juga mampu secara mandiri menanam, mengolah, dan akhirnya menjual jamur. Berkat lokasi geografisnya yang unggul dan kondisi pengiriman yang mudah, hampir semua produk jamur Papua Nugini diekspor ke negara-negara lain di Asia dan Pasifik.